Data menunjukkan 1 dari 7 peserta CPNS di tahun 2024 gagal di seleksi administrasi. Mereka sudah capek-capek belajar, mempersiapkan diri 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sebelum ujian, tetapi sayangnya belum sempat bertempur, sudah gagal duluan di seleksi administrasi. Padahal hal yang membuat dia gagal itu hal-hal yang sepele. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan untuk yang ingin mendaftar CPNS di tahun 2026 ini. Nah, di sini disebutkan pada tahun 2024 terdapat 14,9% peserta gagal seleksi administrasi. Total pelamar CPNS di tahun 2024 itu ada 3.500.000 orang dan yang tidak memenuhi syarat ada sekitar 532.000 orang. Ini menunjukkan angka persentase yang sangat besar dari tahun ke tahun selalu berulang. Data ini tidak hanya terjadi di tahun 2024. Di tahun 2023 juga menunjukkan data bahwa 555.421 pelamar tidak lolos seleksi administrasi sebelum mengikuti tes SKD. Ini persentasenya sekitar 15-20% dari total pelamar yang jumlahnya lebih dari 3 juta orang. Artinya, setiap tahunnya ada saja peserta yang tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan hal-hal sepele. Nah, apa saja hal-hal sepele tersebut yang perlu kamu perhatikan agar kamu tidak gagal pada seleksi administrasi di tahun 2026 ini? Ini saya sudah merangkumkan beberapa poin yang sering sekali membuat peserta gagal atau TMS pada seleksi administrasi. Ya. Yang pertama, ya, ijazah tidak sesuai dengan formasi. Ini adalah salah satu penyebab paling banyak peserta CPNS tidak lolos seleksi administrasi karena mereka memaksakan kehendak. Misalnya dia berasal dari latar belakang S1 lingkungan misalnya ya, tetapi PU mempersyaratkan misalnya S1 teknik sipil, tetapi karena keinginan yang besar ingin mendaftar pada formasi tersebut sehingga memaksakan diri mendaftar pada formasi tersebut, sehingga pada saat pengumuman seleksi administrasi pasti dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini sangat banyak dari tahun ke tahun selalu terjadi. Terus yang kedua yaitu salah mengunggah dokumen pada saat pengisian di SSCASN. Jadi nanti pada saat mendaftar teman-teman akan masuk ke website SSCASN, nanti di situ akan disiapkan beberapa kolom. Ada kolom untuk upload ijazah, ada kolom untuk upload pas foto, ada kolom untuk mengupload transkrip nilai. Nah, di situ ada kolom-kolomnya masing-masing. Ketika teman-teman salah mengupload, misalnya dokumen ijazah, ya, teman-teman upload di kolom surat pendaftaran. Nah, itu langsung gagal. Jadi pastikan sebelum mengklik submit pada kolom pendaftaran SSCASN itu diperiksa kembali, dilihat kembali apakah dokumen yang teman-teman masukkan pada kolom tersebut sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, dipastikan akan gagal atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yang ketiga, hal yang sepele tetapi sering juga membuat peserta gagal adalah tidak mengikuti aturan pas foto. Ya, di situ biasanya diminta pas foto berlatar belakang warna merah. Jadi kalau yang diminta latar belakang merah, jangan memasang atau mengupload foto yang berlatar belakang selain merah. Ya, kadang ada juga yang mengupload berlatar belakang biru, kuning. Ya, itu pasti otomatis akan gagal seleksi administrasi. Selanjutnya ada juga surat lamaran tidak sesuai format. Ya, jadi nanti pasti instansi menyiapkan format tertentu untuk pendaftaran. Jika sudah disiapkan, pakai itu. Tetapi jika tidak, nanti coba konfirmasi ke instansinya apakah menggunakan format bebas. Tetapi setahu saya sejauh ini selalu ada format pendaftaran yang disiapkan. Nah, itu beberapa poin. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti kita bahas lagi. Saya sudah merangkum sebenarnya cukup banyak teman-teman kita yang tidak lulus administrasi itu di dalam Excel. Nanti kalau teman-teman mau datanya, nanti saya bagikan. Nah, terus apa saja yang perlu teman-teman persiapkan dari sekarang untuk persiapan mendaftar CPNS di tahun 2026? Yang pertama itu seperti biasa ya, KTP. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, ijazah. Yang keempat itu transkrip nilai. Yang kelima, pas foto formal. Selanjutnya, surat lamaran nanti bisa di-download di pengumuman setiap instansi.
terus dokumen akreditasi kampus. Kalau saya sih tahun lalu, waktu itu sudah beberapa tahun tidak dimintai akreditasi kampus. Tetapi tidak apa-apa, teman-teman persiapkan juga, siapa tahu tahun ini diminta. Ya, selanjutnya dokumen tambahan yang dipersyaratkan oleh instansi masing-masing. Jadi jangan lupa dibaca ketika nanti ada pengumuman, baca pengumuman dari masing-masing instansi, karena setiap instansi itu berbeda-beda. Biasa ada dokumen tambahannya, tetapi syarat umumnya ya ke-8 dokumen itu tadi, ke-7 dokumen itu tadi. Jadi maka dari itu, teman-teman silakan persiapkan diri dari sekarang. Jangan sampai kamu sudah persiapkan diri dengan baik, tetapi gagal hanya karena persoalan administrasi sepele. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.